kalau kalian lihat di layar itu recycle itu sistemnya sebagaimana di diagram itu terlihat ketika ada dua tahap proses ya, misalnya di situ, maka yang dikatakan recycle adalah pada akhir proses itu akan ada aliran yang kembali ke awal gitu. Aliran yang kembali ke awal itulah yang dikatakan dengan aliran recycle. Gitu ya. Nah, tentu kenapa dilakukan recycle tujuannya adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan kemurnian produk. Nah, misal kita pernah belajar tentang reaksi di reaktor, pada saat output reaktor itu dianalisis, maka tentu yang kita peroleh tidak hanya produk, melainkan ada reaktan sisa yang tidak bereaksi, kemudian ada pengotor. Maka reaktan sisa, pengotor itu harus dipisahkan dari produk yang akan kita ambil, maka itu perlu dilakukan proses pemisahan. Nah, untuk reaktan yang tidak bereaksi, misalkan kalau itu dengan reaksi kimia, maka itu sayang kalau kemudian langsung dibuang, maka harus dikembalikan ke depan gitu, ke awal ya. Nah, namun yang kali ini akan kita pelajari belum dengan reaksi kimia, masih tanpa reaksi kimia. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemurnian produk tetap dan untuk menekan biaya bahan baku, ya. Jadi kalau misalkan bahan yang tidak kita recycle, maka tentu menjadi beban bagi umpan gitu. Kalau kita lihat di sini, nah di sini formulanya adalah pada mixing point. Mixing point terjadi karena adanya pertemuan antara aliran recycle dengan fresh feed. Ya, FF itu fresh feed. Ya, FF itu adalah fresh feed, yaitu umpan segar yang berasal dari reservoir atau storage, dari penyimpanan gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi beban bagi produksi untuk menyiapkan atau menganggarkan pembelian bahan baku. Fresh feed inilah yang harus dihitung berapa sih biayanya per tahun, misalkan dalam sebuah produksi di industri. Gitu. Nah, sementara F2 ini adalah umpan yang akan masuk ke dalam reaktor misalnya, atau yang akan masuk ke dalam sistem seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat tentu formula neraca massa itu tidak pernah berubah ya, input sama dengan output itu. Maka kalau kita lihat di diagram ini, F2 itu adalah hasil penjumlahan dari FF dan F3, betul ya? Nah, gitu ya. Maka konsep neraca massa tidak pernah berubah sepanjang kita membuat diagram itu dengan tepat ya, dengan benar. Itu untuk formula. Ini juga sudah dituliskan, F2 sama dengan FF ditambah dengan F3. Jangan ketukar ya, jangan ketukar. Nah, untuk contoh kali ini yang akan kita bahas karena tanpa reaksi kimia adalah kasus di dalam evaporator dan crystallizer. Mengapa evaporator crystallizer? Karena memang dua alat ini adalah sangat erat hubungannya gitu ya. Kristalisasi terjadi didahului dengan kondisi jenuh sebuah larutan gitu. Nah, untuk membuat jenuh sebuah larutan maka dibutuhkan alat yang namanya evaporator. Karena evaporator ini berfungsi untuk memekatkan ya. Memekatkan sampai apa? Sampai pada level jenuh larutan tersebut. Nah, setelah dia jenuh, maka masuk ke dalam crystallizer. Di situ terjadi penurunan suhu, maka akan terjadi kondisi lewat jenuh. Nah, pada kondisi lewat jenuh inilah kemudian terbentuk kristal. Jadi gitu ya, kalau secara prosesnya. Itu cerita prosesnya. Oke, sekarang kita lihat diagramnya seperti apa, agar nanti kalian juga tidak bingung bagaimana menyusun diagram untuk kasus evaporator crystallizer. Nah, di sini misalnya ada evaporator. Perhatikan,
Pada bagian atas evaporator itu ada panah yang keluar. Panah yang keluar ini apa kira-kira? Isinya? Air ya, atau solvent. Atau solvent ya, tidak selalu air, tergantung solvent dari larutan tersebut apa. Tapi umumnya memang air, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di paling depan, itu fresh feed. Fresh feed ini tentu terdiri dari solid dan liquid. Gitu ya. Maka ketika kita cerita evaporator, maka harus ada solid di situ. Kalau tidak ada solid, jangan pernah cerita evaporator. Ya. Kalau liquid-liquid, pakainya bukan evaporator, pakainya distilasi gitu ya. Atau decanter atau apa gitu ya. Maka ketika umpan yang akan kita proses terdiri dari solid dan liquid, maka tepat digunakan evaporator. Nah, ini FF. Di bagian FF inilah sesungguhnya yang kita bisa punya data. Contoh misal ya contoh. Kita ingin memekatkan nira gitu ya. Tahu nira nggak? Nira itu air tebu ya. Air tebu. Nah, kita ingin memekatkan nira. Maka data yang kita peroleh dari analisis tentu data nira segar itu kan, itu yang bisa kita analisis. Lantas setelah ada analisis, oh nira mengandung solid sebesar X gitu ya. X, kita belum tahu fraksinya. Maka fraksi untuk liquidnya tentu 1 dikurang dengan X FF. Sisanya gitu. Gitu ya. Maka saya selalu sarankan untuk gunakan dulu simbol. Tidak menggunakan angka, karena angka itu bisa dimasukkan nanti di input, angkanya berapa, maka otomatis sisanya ada di liquidnya. Seperti itu. Lantas kemudian setelah fresh feed bertemu dengan aliran balik dari crystallizer, atau nanti kita akan katakan mother liquor gitu ya, barulah nanti itu menjadi F1. Ya, menjadi F1 yang merupakan umpan dari evaporator. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah umpan evaporator itu bukan fresh feed saja, melainkan gabungan antara fresh feed dengan aliran recycle yang berasal dari crystallizer yang kita katakan nanti mother liquor. Ya. Oke. Lantas di bagian puncak evaporator, di bagian atas evaporator itu akan menguap sejumlah air, ya, akan menguap sejumlah air. Berapa banyak? Nah, itu tergantung kepada kebutuhan kita. Kita mau bikin jenuh berapa di evaporator gitu ya. Itu nanti bisa dihitung. Nah, keluar dari evaporator akan dihasilkan aliran dengan konsentrasi yang lebih pekat tentunya. Kalau mau diukur, misalkan mau dianalisis, tentu F3 itu lebih pekat dibandingkan dengan F1. Ukuran lebih pekatnya tentu nanti terlihat pada kandungan airnya. Ya, pada kandungan airnya nanti tentu di F3 airnya lebih sedikit dibandingkan dengan di F1. Mengapa? Karena airnya sudah hilang di F2. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian di crystallizer, ini sebetulnya gabungan antara crystallizer centrifuge, tapi bisa dijadikan satu karena crystallizer itu tidak ada aliran yang hilang, hanya masuk dan keluar sama, lantas baru nanti di centrifuge dipisahkan antara padatan dan liquidnya. Oke, pada centrifuge kita lihat di sini ada 2 aliran, ya, 2 aliran yang kita hasilkan. Pertama, aliran F4. F4 ini adalah produk kita, paham ya? Ini F4 adalah produk yang kita akan ambil. F4, lantas terdiri dari apa? Nah, ini tolong dilihat hati-hati, pelan-pelan menyerapnya ya. Terdiri dari fixed cake, artinya fixed cake di sini betul-betul cake kering. Sebesar X4. X4 ya, kering, sama sekali nggak mengandung air. Namun, di dalam F4 itu ada solution. Paham ya? Ada solution. Misal katakan X4 ini adalah 95%, maka solusinya 5% gitu ya. 5%. Ada karena 1 dikurang 0,95 maka 0,5 solution. Perhatikan, di solution itu ada 2 komponen, bukan hanya air, tetapi ada solid dan juga ada air gitu. Gitu ya, paham ya? Nah, sehingga jumlah solid kalau mau dihitung di F4 itu adalah ada di X4 itu sendiri dan ada di X5.
gitu untuk solidnya. Nanti kita akan lihat persamaannya ya. Nah, baru kemudian ada aliran yang balik, itu yang kita katakan mother liquor tadi, dengan jumlah aliran sebesar F5. Ya, alirannya sebesar F5. Kita nggak nyemprot tau, Kak. 5 kg, di mana terdiri dari solid dan liquid. Perhatikan. Udah dirapel jam 1. Kalian lihat di sini saya tidak menggunakan simbol yang berbeda antara X5 yang ada di F5 dengan X5 yang ada di solution di sini. Mengapa? Karena memang jumlahnya sama. Bukan jumlahnya, konsentrasinya sama. Ya, konsentrasi mother liquor, paham ya? Saya ulangi. Konsentrasi mother liquor atau F5, konsentrasi ya, bukan jumlah. Itu sama dengan konsentrasi yang ada di dalam solution yang keluar dari F4. Ya. Oke, nah di sini saya kasih note di dalam solution terdapat padatan dan air. Oke, nah FF itu fresh fit, FC itu adalah filter cake atau cake kering ya, cake kering yang tidak mengandung air. Sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soalnya ini ceritanya panjang. Saya tidak akan baca dulu ceritanya, saya akan langsung masuk ke diagram saja dulu. Ya, ceritanya nanti belakangan. Baru dari sini baru kita masuk ke cerita. Oke. Diagram ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada 10.000 fresh fit. Ya, 10.000 fresh fit apa? Fresh fit dari larutan sodium hidroksida, betul ya? Yang mana konsentrasinya adalah 40% atau 0,4. Saya tidak tulis sisanya siapa? Air. Air sebesar 0,6. Hasilnya harus 1 ya. Oke, nah kemudian fresh fit ini bergabung dengan filtrat. Filtrat yang berasal dari centrifuge di mana mengandung NaOH 45%. Gitu ya. Bergabung dia kemudian menjadi aliran F1. Perlu dihitung nanti F1-nya bagaimana. Nah, kemudian masuk ke evaporator. Di evaporator terjadi proses pemekatan dengan cara menguapkan air sebesar F2 kg, maka nanti akan dihasilkan F3 kg larutan NaOH 50%. Lebih pekat ya? Lebih pekat, menjadi lebih pekat. Oke, kemudian masuk ke dalam crystallizer, tentu dengan proses pendinginan di sini dihasilkan F4 kg produk. F4 ini mencakup 2 ya, filter cake dan solution. Jadi perhatikan F4 ini bukan hanya filter cake, tetapi F4 ini terdiri dari filter cake dan solution. Solution terdiri dari NaOH dan air. Nah, di F5 itu adalah filtrat dengan 45% hidroksida. Di dalam solution itu juga terdiri dari NaOH 45%. Sama ya. Oke, sekarang kita coba selesaikan kira-kira bagaimana menghitung F2. Oke, bagaimana menghitung F4 ya, dan bagaimana menghitung F3 gitu kan, kira-kira yang belum diketahui angkanya ya. Kita coba selesaikan. Dengan basis 1 jam operasi, maka fresh fit umpan adalah 10.000 kg, sudah ada di dalam diagram. Nah, dalam hal ini saya mencoba menyelesaikan menggunakan neraca massa overall, NaOH. Bukan overall total ya, tetapi overall NaOH. Maka yang akan kita perhatikan hanyalah si NaOH saja. Overall ya, sekarang kita lihat. Overall itu adalah ketika kita melihat overall, maka aliran yang kita perhatikan hanyalah FF, F2, dan F4 gitu ya. Itu yang dikatakan overall. Maka F1, F3, F5 itu tidak masuk di dalam definisi overall. Overall adalah keseluruhan, maka yang menjadi fokus kita adalah FF, F2, dan F4. Oke, sekarang kita susun persamaan neraca massanya untuk NaOH overall. Perhatikan, 0,4 dikali 10.000. Paham ya? Dari mana? Di FF ya? Oke, ada 0,4.
NaOH ada 10.000 streamnya gitu ya di FF. Maka 0,4 dikali 1000 sama dengan, apakah di F2 ada NaOH? Enggak ada. Tidak ada. Maka 0 ya. Nah, maka langsung saja 0,4 kali 10.000 sama dengan, ini perhatikan baik-baik, 0,95 F4 gitu kan, ditambah 0,45 dikali 0,05 dikali F4 gitu kan. Nah, maka dia secara matematika F4-nya ada di luar, di dalam kurung ya, kurung siku ini semua, di kurung siku, maka bisa kita tulis secara matematikanya 0,95 ditambah 0,45 dikali 0,05 dalam kurung siku dikali F4. Persamaan ini bisa dipahami ya. Nah, baru kemudian kita bisa melihat hanya satu variabel yang tidak diketahui, yaitu F4. Tentu saja F4 dapat dihasilkan angkanya. Betul ya? Ada pertanyaan di sini? Ada yang confused dengan persamaan ini? Silakan bertanya. Kalau enggak, saya lanjutkan. Maka F4 kita peroleh sebesar ini. Ya. Nanti bisa rekamannya bisa dipelajari lagi. Nah, lalu setelah overall NaOH, kita juga melakukan penyusunan persamaan neraca massa overall H2O. Gitu. Nah, untuk H2O, maka menjadi 0,6. Dari mana angkanya? Tadi saya bilang di depan ya di sini, di umpan segar, itu ada 0,4 NaOH, maka sisanya adalah 0,6 H2O. Gitu. Walaupun tidak ditulis. Ya. Walaupun tidak dituliskan. Maka di sini menjadi 0,6 dikali 10.000 sama dengan F2. Ya kan? F2 ya, di sini F2 ditambah 0,05 dikali 0,55 maaf. 0,55 dari mana? 1 dikurang 0,45. Ya, 1 dikurang 0,45 itu 0,55 ya. Itu air kan sisanya. Dikali dengan 0,05 posisi solution dikali dengan F4. Oke, dikali dengan F4. Tadi F4 sudah ada angkanya. Kita substitusikan nilai F4 ke sini, maka kita akan peroleh F2. Nah, sampai di sini mulai terang ya. Paham ya? Maka tidak ada kesulitan kalian nanti menghitung F4 dan F2. Sudah ketemu angkanya. Lantas kita sekarang mau masuk ke dalam F1, F3. Itu bagaimana? Maka alatnya kita bongkar. Dibongkar bagaimana maksudnya? Nah, kita hanya fokus ke crystallizer. Kita potong alatnya, jadi seolah-olah kita hanya memiliki alat ini saja, crystallizer. Perhatikan, tadi input dari crystallizer adalah F3 ya. Ya, F3, di mana kandungan NaOH-nya 50%, ya, kita tulis di sini, dan F4 tadi sama ya, seperti ini, dan di filtrat F5 seperti ini. Nah, kalau dengan demikian maka kita akan bisa menghitung F3 nanti dan F5 sekaligus ya. Coba kita lihat bagaimana menyusun persamaannya. Oke. Kita akan susun untuk komponen NaOH. 0,5 F3, betul ya? Sama dengan 0,95. Nah, ini persamaan yang tadi nih. Ya, persamaan yang tadi. 0,95 ditambah 0,45 dikali 0,05 dikali F4. Nah, 4113 ini F4. Ya. Ditambah 0,45 dikali F5. Kelihatannya ada dua variabel di sini, F3 dan F5. Maka ini belum bisa selesai gitu ya. Secara matematika, maka kita harus punya satu persamaan lagi. Ya. Kita tuliskan persamaan 2 itu. Nah, kita gunakan juga komponen H2O untuk hal ini. Ya, kita gunakan H2O, maka kita susun persamaannya 0,5 F3 yang di dalam sini sama dengan 0,55 yang tadi di sini juga sama persis dikali 0,05 F4 ditambah 0,55 F5 substitusikan nilai F4, maka kita akan peroleh persamaan 3. Perhatikan persamaan 2 dan persamaan 3.
Dua-duanya memiliki variabel F3 dan F5. Maka secara matematika, persamaan ini bisa kita selesaikan. Dua variabel, dua persamaan. Oke ya. Nah, kita akan gunakan eliminasi persamaan 2 dan 3 di atas. Eliminasi persamaan 2 dan 3, maka diperoleh F5-nya 38, 8, 70. F5-nya. Eliminasi ya. Nanti kalian coba cara-cara sendiri ya, kalau angka ini benar apa enggak sih angkanya ini. Karena saya yakin kalian udah bisa eliminasi kan ya, eliminasi prosesnya. Eliminasi 2 dan 3, maka kita akan peroleh F5 ini. Nanti tolong dikoreksi kalau angkanya salah ya. Maka kita akan peroleh F5 38.870 kg. Banyak kan? Lebih banyak dari aliran flash feed sendiri coba. Flash feed tadi cuma 10.000 ya. Nah, aliran recycle-nya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan aliran flash feed. Maka itu tadi salah satu tujuan dari recycle adalah untuk menekan biaya bahan baku. Nah, sampai di sini pertanyaan dulu deh. Angka ini kalau coba tolong dicoret-coret, benar nggak ini angkanya? F5, harusnya F3 juga dihitung ya harusnya ya. Setelah F5 ketemu, maka dimasukkan ke dalam persamaan 2 atau persamaan 3, kita akan peroleh nilai F3. Gitu. Nanti tolong dikoreksi ya angkanya. Nah, kita kembali setelah kita dapatkan ini, saya kembali ke cerita soal. Nah, ini ceritanya tadi begini. Ceritanya begini. Fresh feed 10.000 kg per jam, terdiri dari 40%. Nah, ini penting ya. Tolong kalau kalian bilang persen, maka di dalam kurung harus ada keterangan. Persen apa? Kalau W per W itu artinya weight per weight atau persen berat. Ya, kalau persen volume tentu berbeda dengan persen berat dengan persen mol ya. Aliran fresh feed bergabung dengan filtrat. Nah, tadi sudah ada di gambar ya. Bergabung dengan filtrat yang direcycle dari unit crystallizer. Dan diumpankan ke evaporator, di mana sebagian air dipisahkan sehingga larutan NaOH menjadi lebih pekat, yaitu 50%. Nah, ini artinya adalah output dari evaporator. Ya, dari cerita ini. Yang kemudian diumpankan ke dalam unit crystallizer. Sampai situ ya. Nah, output crystallizer menghasilkan filter cake yang berupa 95% kristal NaOH dan 5% larutan yang tadi saya katakan. Larutan terdiri dari 45% NaOH. Ya. Filtrat yang direcycle ke evaporator memiliki kandungan NaOH yang sama dengan yang terdapat di dalam larutan yang keluar dari crystallizer. Nah, setelah kita baca diagram kemudian masuk ke dalam cerita soal, tentu cerita soalnya menjadi lebih mudah dipahami. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, pertanyaannya tentukan air yang menguap, tentukan aliran recycle-nya. Oh, pertanyaannya itu, maka F3 tadi tidak dihitung ya, hanya dihitung aliran F5 saja. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak saya lanjutkan dulu. Contoh soal 2. Ya, kita masuk ke contoh soal 2. Kalau tadi NaOH yang memang merupakan produk yang berupa kristal ya. NaOH itu kalau dibeli di supplier tidak ada yang dalam bentuk larutan ya. Kalau kalian mau beli NaOH pasti bentuknya adalah kristal ya. Nah, ini contoh soal 2. Di contoh soal 2, fresh feed nira. Nah, ini kita cerita nira. 12% karena memang nira itu kira-kira 11-12% ya kandungan padatannya ya. 12% bergabung, ini 12% padatan ini maksudnya. Bergabung dengan aliran filtrat recycle. Dipekatkan dalam evaporator sehingga dihasilkan larutan gula yang lebih pekat. Sama ya, ceritanya sama banget. Hasil evaporator diumpankan ke crystallizer sehingga diperoleh produk dengan komposisi kristal gula 95%.
dan sisanya larutan yang masih mengandung padatan. Ya, sama ya. Filtrat dengan komposisi yang sama dengan larutan yang keluar dari crystallizer di recycle ke evaporator. Ini agak berbeda. Jika output crystallizer sebanyak, belum diketahui, kalau ini diketahui ya. Jika output crystallizer sebanyak 12.000 kg per hari. Ya, outputnya diketahui nih ceritanya. Jika diketahui data kelarutan gula, nah ini kita bicara data kelarutan. Ini baru saya masuk ke data kelarutan karena saya jelaskan di sini ketika kita bicara tentang kristalisasi, maka kalian harus memiliki data kelarutan ya. Data kelarutan gula pada kondisi di evaporator dan kondisi di crystallizer. Ya. Jadi data kelarutan gula pada 70% itu 70 derajat maksudnya itu di evaporator dan 25 derajat Celcius itu pasti kondisi di crystallizer. Nah, buatkan gambar proses, jumlah air yang menguap, jumlah umpan segar. Nah, ini tidak diketahui umpan segarnya ya, karena yang diketahui adalah endingnya ya, outputnya. Nah, ini variasi soalnya seperti itu. Bisa dari depan diketahui, kita setting, atau bisa kita setting produk. Saya maunya produknya segini, kira-kira umpannya berapa ya, gitu. Atau saya punya umpan segini, kira-kira dapat produk berapa ya. Gitu. Jadi itu keduanya logis untuk dijadikan basis ya di dalam perhitungan. Oke, nah ini diagramnya masih sama ya diagramnya. Maka kalian jangan bingung ketika cerita evaporator crystallizer, maka diagramnya gunakanlah diagram yang ini. Karena ini sudah pakemnya lah istilahnya ya. Sudah template ya, sudah template seperti ini. Oke, nah walaupun tadi saya katakan saya maunya produknya 12.000 kg per hari, saya nggak mau terbawa itu, saya tetap akan gunakan basis perhitungan 100 kg umpan segar. Boleh nggak? Boleh. Output yang tadi saya abaikan dulu. Gitu lah. Saya nggak mau, karena saya sudah terbiasa menghitung dari depan gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya nggak mau melihat dulu produknya mau berapapun, itu saya nggak anggap dulu, saya tetap menggunakan basis 100 kg umpan segar. Kira-kira begitu. Nah, lalu di sini karena tadi kita mempunyai data kelarutan, maka konsentrasi di X3 itu bisa kita hitung dan kita akan gunakan data kelarutan yang tadi. Ini tolong diperhatikan baik-baik bagian yang sini. Bagaimana menentukan konsentrasi di X3? Maka kita gunakan data kelarutan pada suhu 70 derajat Celcius yang tadi. Dikatakan di situ kelarutannya adalah 357 per 100 gram air gitu ya. Nah, maka konsentrasi di X3 adalah 357 dibagi 357 ditambah 100. Maka konsentrasi di sini 0,781. Itu yang kita tidak bisa sesukanya, artinya sesukanya begini. Saya maunya yang keluar dari evaporator 80%. Nggak bisa, tergantung kepada kelarutannya gitu ya. Maka di sini sudah jelas bahwa kelarutan yang maksimal yang bisa kita peroleh di konsentrasi X3 itu adalah 78,1%. Nggak bisa 80%. Jadi nggak boleh kita semau-maunya di sini ya. Karena kita istilahnya itu sangat tergantung kepada data kelarutan. Paham ya sampai di sini? Nah, maka kita berikutnya adalah tentukan konsentrasi di X5. X5 sama, gunakan juga data kelarutan yang tadi bahwa ya dengan turunnya suhu kelarutan bertambah atau berkurang? Coba ada yang bisa jawab. Dengan turunnya suhu kelarutan apakah bertambah atau berkurang? Kalian mau melarutkan gula di air yang panas dengan di air yang dingin. Mana yang cepat larut? Yang dingin kan? Yang dingin.
Panas. Yang panas. Nah, maka dengan turunnya suhu, kelarutan tentu saja akan berkurang ya. Kurang. Nah, maka kelarutan pada suhu 25 derajat itu hanya 91 gram per 100 gram air. Maka kita juga bisa di sini menyusun konsentrasi di X5. Konsentrasi di X5-nya adalah 0,476. Gitu ya, kira-kira demikian. Oke, nah lantas setelah kita memperoleh data X3, data X5, kita bikin lagi diagram yang baru yang sudah dengan data tadi. Ya, 100 gram umpan segar, 100 kg, kemudian gabung dengan aliran filtrat yang mana konsentrasi gulanya 0,476 dari mana? Dari perhitungan di atas, masuk ke dalam evaporator di mana konsentrasinya belum diketahui X1. Ya udah nggak apa-apa, tulis aja. Dan dihasilkan F3 atau output evaporator dengan kepekatan 0,781. Ya. Dari mana? Dari perhitungan di atas. Nah, ini. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana menurunkan dari diagram yang belum memiliki data kelarutan dengan diagram yang telah kita hitung data konsentrasi di output evaporator dan di filtrat. Paham ya? Sini. Ini diagramnya sama, tetapi angkanya yang atas belum ada, yang bawah sudah ada angka. Itu saja bedanya. Oke. Nah, berikutnya tentu kita akan menghitung seperti yang tadi baru ya, F2, F3 dan F4, F5. Ya, kita hitung overall sama persis. Kalau tadi sudah paham, untuk yang NaOH tadi sudah paham, maka yang ini pun tidak akan kesulitan. Kita akan susun neraca overall untuk gula 0,12 dikali 100. Ya, karena saya nggak mau pakai yang tadi data kapasitas ya, saya pakai 100 basis kali 100 sama dengan 0,95 ditambah 0,476 ya, dikali 0,05 dikali F4. Udah familiar ya, mudah-mudahan udah mulai terbiasa dengan persamaan ini. Kemudian kita akan peroleh M4 ya, F4 angkanya. Next kita akan hitung air overall juga sama ya, 0,88 kali 100 sama dengan F2 ditambah 0,524 ya, di sini air kali 0,05 dikali F4. Masukkan nilai F4 sehingga kita akan peroleh F2-nya sekian. Selesai ya sampai di sini untuk F2 dan F4. Nah, tinggal yang tadi F5-nya gimana? Kembali kita gunakan prinsip yang sama ya. Kita gunakan kalau ditanyakan massa gula di F4 ini ya 12 kg. 12 kg. Apa yang bisa kalian simpulkan coba sekarang? Kira-kira massa gula di fresh feed berapa? Massa gula di fresh feed 12 ya. 12 kilo, Bu. 12 kilo ya. Massa gula di F4 berapa? Sama ya. Sama. Ya karena gula itu nggak nguap kan. Maka gula itu di fresh feed dengan di F4 harus sama. Nah ini confirm berarti sama ya. Tidak ada gula yang nguap. Karena titik di gula itu tinggi sekali karena dia padatan ya. Tidak akan berada di F2. Gitu ya. Oke, nah massa air di F4 juga bisa kita hitung tentunya dengan formula yang sama, akan diperoleh sekian. Oke, selanjutnya tadi seperti yang tadi kita akan menghitung F5, maka kita bongkar lagi alatnya, kita fokus kepada crystallizer saja, di mana umpannya adalah F3, outputnya F4 dan F5 gitu kan. Ya, nah ini sudah mulai kelihatan penyelesaiannya. Kita gunakan komponen gula ya. Komponen gula sama seperti tadi 0,781 F3 sama dengan 0,95 dikali 0,476 ya. Dikali ini 12 tadi nilainya sebenarnya udah ketahuan ya. Ditambah 0,476 F5. Ya, kan 12 kan? Ya. Maka
F5 belum bisa keluar angkanya karena baru satu persamaan. Kita gunakan persamaan air, komponen air, maka kita akan peroleh 0,219 F3 sama dengan 0,524 dikali 0,05 F4, tadi angkanya juga udah ketemu sebetulnya, ditambah 0,524 F5, kita akan peroleh persamaan 4, gitu ya. Persamaan 4. Persamaan 3 dan persamaan 4 kita selesaikan ya. Eliminasi persamaan 3 dan 4. Eliminasi. Nah, ini saya bantu selesaikan kalau yang ini ya. Karena angkanya jelek. Kita dengan eliminasi maka persamaan 3 kita kalikan 0,219, persamaan 4 kita kalikan dengan 0,781. Ini pernah belajar kita di SMP. Ya. Maka kita akan peroleh F3 sama dengan 20,1123. Itu F3. Kemudian kita masukkan persamaan F3, nilai F3 ke persamaan 3 atau 4, maka kita akan peroleh nilai F5 sama dengan F5 mana tadi? Oh, saya hanya hitung gula, hitung air. Ketemu nggak ya F5-nya? Harusnya ketemu. Gimana yang salah di sini? Apa yang kurang di sini? F5. Oh, udah ketemu ya. F5-nya kan ini. F5-nya 7,7893 kg aliran recycle. Ya. Dan F3-nya sekian. Oke. Mudah-mudahan kalian nggak confuse ya di bagian yang ini. Karena sudah jelas. Nah, lantas kemudian kita coba lihat evaporator, kita bongkar evaporatornya bagaimana. Kalau umpan evaporator itu kan F1, F2, dan F3. Umpannya F1, outputnya F2, outputnya F3. Gitu kan? Kita ingin menghitung F1 kelihatannya di sini. Maka total neraca totalnya itu adalah F1 sama dengan F2 ditambah F3. Kalau perhatikan, ketika saya bicara total, maka total aliran ya. Kalau saya bicara total NaOH, maka NaOH-nya saja. Kalau ini saya katakan neraca total, maka neraca total artinya F1 sama dengan F2 ditambah F3. Oke, maka karena F2 tadi sudah ketemu, F3 sudah ketemu, maka F1 bisa dengan mudah kita hitung. Ya. Massa gula di F1 sama dengan massa gula di F3. Benar nggak pernyataan itu? Benar kan? Karena tidak ada gula di F2 kan? Ya, Bu. Itu kan ya? Oke, sekarang massa air di F1 sama dengan massa air di F2 ditambah massa air di F3. Ya. Nah, oke. Maka fraksi gula di F1 kita bisa hitung sekarang. Kan penasaran, pengen tahu berapa sih fraksi yang masuk ke evaporator, apakah lebih kecil dari crash feed atau lebih besar gitu. Kalau lebih kecil berarti salah dong ya. Nah, ini kita lihat fraksi gula di F1 itu adalah sebesar 0,1457. Lebih besar atau lebih kecil dibandingkan crash feed? Lebih kecil. Di crash feed tadi 0,12. Lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Karena dia combine dengan aliran filtrat dari centrifuge atau crystallizer. Ya, nah mudah-mudahan kalian nggak kesulitan memahami ini. Nah sekarang, oke, kan kita belum tuntas nih, karena kita belum bicara kapasitas kan. Kita tadi baru menghitung menggunakan faktor basis ya, pakai basis 100 kg umpan segar. Ya. Dengan 100 kg umpan segar, ternyata kita menghasilkan 12,323 kg produk luar crystallizer yang F4 tadi ya. Padahal kapasitas yang diinginkan adalah 12.000 kg per hari. Gitu, satu hari 24 jam. Maka sama dengan 50 kg per jam. Lantas kita harus mencari faktor pengali. Faktor pengalinya adalah nilai kapasitas dibagi dengan nilai yang diperoleh dengan basis, yaitu 50 kg dibagi 12,323, kita akan peroleh faktor pengali sebesar 4,05745.
Gitu ya. Faktor pengalinya diperoleh. Dengan diperoleh faktor pengali, maka selanjutnya kita bisa membuat tabel yang sesuai dengan kapasitas kita. Nah, perhatikan tabelnya ini ya, tabel ya. Kalau kita bicara evaporator crystallizer, maka alatnya kita bagi menjadi 3, evaporator, crystallizer, dan overall. Overall ini perlu untuk cek ya, untuk checking apakah perhitungan kita itu sesuai atau tidak. Maka ketika evaporator, perhatikan di sini cara membuat tabelnya. Ada input, ada output. Pada bagian input evaporator adalah F1, betul ya? Pada bagian output evaporator ada F2 dan F3. Oke, kemudian di crystallizer, inputnya adalah F3, outputnya adalah F4 dan F5. Oke, untuk overall, inputnya adalah fresh feed, outputnya adalah F2 dan F4. Betul ya? Kalau kalian ingat tadi diagram yang pertama tadi. Oke. Nah, sekarang kita masukkan semua angka yang sudah kita hitung tadi ke sini. Di F1 contoh, ada gula sebesar 15,71. Gulanya di F1 yang umpan reaktor. Ya. Kemudian H2O-nya sekian. Ya, kembali nanti ke perhitungan ya. Maka kita akan peroleh total di F1 itu sebesar 107,789. Nah, lantas berikutnya di F2 gula nggak ada, gulanya 0, kita tulis 0. Karena F2 itu adalah air yang menguap. Kemudian ada air yang menguap 87,677. Maka subtotalnya adalah ini. Di F3 ada gula yang sudah dihasilkan sebesar 15,71. Sama nggak dengan di F1? Harus sama. Harus sama, perhatikan ya. Harus sama ini di sini. Nih, begitu aja cara ngeceknya. Kemudian H2O-nya tentu berkurang. Ya, tentu berkurang menjadi 4,4023. Total di F3 adalah 20,112. Dijumlahkan F2 dan F3 itulah menjadi aliran output. Nah, di evaporator input dan outputnya sudah sesuai, gitu ya. Sekarang kita masuk ke crystallizer. Di crystallizer, F3 nggak usah dihitung lagi karena itu adalah aliran yang sama dengan output dari evaporator. Tinggal dipindahkan saja ke sini. F3 sebagai input crystallizer atau output dari evaporator. Nah, di F4, inilah yang tadi kita hitung, ada gula sebesar 12, ya. Ada air sebesar 0,323, subtotalnya sekian. Di F5 atau filtrat, itu ada gula 3,7077, gitu. Kemudian ada air, ya, 4,0816, ya. Kemudian ada subtotalnya sekian, dijumlahkan F5 dan F4 adalah 20,112. 3. Di sini 4-3-nya kelewat. Sama ya. Jadi input dan output dari crystallizer itu sudah sama. Nah, lantas kita lihat ke overall untuk pastikan apakah betul ya perhitungan kita, maka di bagian input tadi gulanya ada 12 di fresh feed. Ya, di fresh feed gula ada 12, tentu airnya ada 88, totalnya 100, sesuai dengan basis kita 100 kan. Kemudian di F2 tidak ada gula, gulanya 0, ada air sebesar 87,67, totalnya ini. Di F4 ada gula 12, ada air 0,323, totalnya 12,323, dijumlahkan F2 dan F4, angkanya 100. Nah, itu berarti tuntaslah perhitungan kita untuk kasus evaporator crystallizer. Tetapi tabel yang ini adalah tabel yang berdasarkan perhitungan dengan basis 100 kg per jam. Belum yang sesungguhnya. Maka kita butuhkan tadi faktor pengali untuk mendapatkan tabel neraca massa dengan kapasitas 1.200 kg per hari. Produk tadi saya kembalikan sedikit ke belakang. Kita tadi dapat faktor pengali sebesar 4,05745.
sebisa mungkin untuk faktor pengali jangan terlalu kasar ya. Sampai 5 desimal pun saya rasa lebih bagus ya untuk faktor pengali. Karena akan sangat berpengaruh nanti dalam pembuatan tabel yang sesungguhnya. Nah, bagaimana menghasilkan tabel yang sesuai dengan kapasitas? Maka tabel basis ini sangat berguna. Tinggal semua ini kita kalikan dengan faktor pengali. Ya. Kalau pakai Excel ini enak sekali, tinggal dikalikan faktor pengali semua, maka kita akan peroleh tabel yang baik.